Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Kurnia dengan FPM 2201106. Untuk tugas mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi kali ini, saya akan coba merangkum dan membahas materi mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Mari kita bahas terlebih dahulu pengertian nilai menurut ahli. Menurut Sigit, nilai ialah keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga, penting, mempunyai arti, diinginkan, dan diprioritaskan. Adapun secara umum, nilai dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dan menjadi dasar bagi tindakan atau pengambilan keputusan seseorang. Nilai-nilai mencerminkan pandangan individu atau kelompok tentang apa yang dianggap baik, benar, atau berharga dalam kehidupan. Dan penting untuk diingat bahwa nilai-nilai dapat berbeda antar individu, kelompok, budaya, dan zaman. Nilai-nilai juga dapat menjadi subjek perdebatan dan perbedaan pendapat. Dan berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai yang sering dijunjung tinggi dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah nilai integritas. Nilai integritas mencakup kejujuran dan etika dalam setiap aspek pekerjaan. Menjunjung tinggi integritas berarti berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip etika dalam setiap situasi. Yang kedua adalah nilai kerjasama. Nilai kerjasama menekankan pentingnya bekerja sama dalam tim, berbagi pengetahuan, dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah nilai kualitas. Nilai kualitas menempatkan penekanan pada upaya untuk memberikan hasil yang berkualitas tinggi dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pihak yang terlibat. Yang keempat adalah nilai inovasi. Nilai inovasi mencerminkan keinginan untuk mencari solusi baru, ide kreatif, dan pengembangan yang terus-menerus. Yang kelima adalah nilai pelayanan pelanggan. Nilai ini menempatkan fokus pada kepuasan pelanggan dan memberikan layanan yang ramah, responsif, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah nilai tanggung jawab sosial. Nilai tanggung jawab sosial mencakup kesadaran dan komitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai pengertian sikap. Robin mengemukakan, pengertian sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Dan secara umum, sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan atau disposisi mental yang menunjukkan pandangan, perasaan, atau sikap individu terhadap orang, objek, atau situasi tertentu. Sikap mencerminkan mental yang relatif stabil dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Adapun sikap melibatkan 3 komponen utama, diantaranya yang pertama adalah kognitif. Misalnya seseorang yang memiliki sikap positif terhadap kesehatan mungkin memiliki keyakinan bahwa menjaga pola makan sehat dan berolahraga akan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua adalah afektif. Afektif misalnya seseorang yang memiliki sikap positif terhadap hewan mungkin merasa bahagia dan simpati ketika berinteraksi dengan mereka. Dan yang terakhir adalah perilaku. Misalnya seseorang yang memiliki sikap peduli terhadap lingkungan mungkin melakukan tindakan seperti daur ulang atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap individu dalam pekerjaan. Dan berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi sikap karyawan. Yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah kebijakan dan praktik organisasi, selanjutnya adalah kesempatan pengembangan dan kemajuan,
kemudian keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir adalah nilai organisasi. Dan penting bagi organisasi untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung sikap positif dan keterlibatan karyawan. Dan berikut adalah beberapa contoh sikap yang sering terlihat dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah sikap profesional. Sikap profesional mencakup kedisiplinan, etika kerja, integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pekerjaan. Yang kedua adalah sikap kolaboratif. Sikap kolaboratif melibatkan kemauan untuk bekerja sama dengan rekan kerja. Yang ketiga adalah sikap proaktif, di mana sikap proaktif melibatkan inisiatif dan antusiasme dalam mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu sikap positif, di mana sikap positif mencakup optimisme, antusiasme, dan energi yang positif dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Kemudian ada sikap kreatif, yaitu yang melibatkan kemampuan untuk berpikir, menghasilkan ide-ide baru, dan mencari solusi inovatif. Dan yang terakhir adalah sikap menghargai keberagaman. Sikap menghargai keberagaman mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan individu, budaya, dan latar belakang di tempat kerja. Oke, selanjutnya mari kita membahas mengenai kepuasan kerja. Stephen Robin mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif atau kesenangan seseorang terhadap pekerjaan mereka yang timbul dari penilaian individu terhadap apakah pekerjaan mereka memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Adapun kepuasan kerja secara umum dapat didefinisikan sebagai evaluasi subjektif individu terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja melibatkan persepsi individu tentang sejauh mana pekerjaan mereka memenuhi atau melebihi harapan, kebutuhan, dan tujuan mereka. Hal ini berkaitan dengan perasaan, pencapaian, rasa puas, dan kebahagiaan yang dihasilkan dari pengalaman kerja. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama adalah gaji dan tunjangan. Apabila gaji dan tunjangan karyawan dibayarkan sesuai haknya, tepat waktu, dan tidak terlambat, tentunya akan mempengaruhi dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua adalah faktor lingkungan kerja. Faktor-faktor seperti hubungan dengan rekan kerja, kualitas kepemimpinan, dan budaya organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang ketiga adalah pengakuan dan penghargaan. Apresiasi, pengakuan, dan penghargaan yang diberikan oleh atasan dan rekan kerja dapat berkontribusi pada kepuasan kerja. Yang keempat adalah kesempatan dan pengembangan diri. Peluang untuk pertumbuhan, pengembangan keterampilan, dan kemajuan karir dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Selanjutnya adalah keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Keseimbangan yang baik antara kerjaan dan kehidupan pribadi dapat berkontribusi pada kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah tugas dan tanggung jawab. Kejelasan dan kepuasan terhadap tugas-tugas pekerjaan dapat diemban juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja memiliki dampak yang signifikan dalam konteks individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Dan berikut adalah beberapa dampak positif dari kepuasan kerja. Pertama adalah produktivitas yang tinggi, kedua kesehatan dan kesejahteraan yang baik, kemudian kolaborasi yang meningkat, selanjutnya reputasi dan citra organisasi yang menjadi lebih baik, dan yang terakhir retensi karyawan menjadi lebih baik. Dan berikut adalah strategi untuk meningkatkan nilai, sikap, dan kepuasan kerja.
Yang pertama, perusahaan dapat memilih dan merekrut calon karyawan yang tepat dan sesuai kriteria atau kebutuhan perusahaan. Yang kedua, berikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, pemimpin harus menjadi contoh yang baik, inspiratif, dan mempromosikan budaya yang mendukung nilai-nilai yang diinginkan. Kemudian, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inklusif, dan positif. Lalu berikan kesempatan yang jelas untuk kemajuan karir kepada karyawan yang menunjukkan nilai-nilai yang diinginkan dan sikap yang positif. Dan yang terakhir, dukung karyawan dalam mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba menyimpulkan materi tentang nilai sikap dan kepuasan kerja yang sudah dibahas tadi. Nilai sikap dan kepuasan kerja saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Dengan memperhatikan dan mengembangkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan menciptakan lingkungan kerja yang memperhatikan kepuasan karyawan, organisasi dapat mencapai tingkat kepuasan kerja yang optimal dan keberhasilan keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami dan memperhatikan nilai-nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam rangka mencapai kinerja dan keberhasilan yang optimal. Baiklah, sebelum sesi ini berakhir, saya ada pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Yang pertama, bagaimana pengaruh nilai dan sikap terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan kerja di tempat kerja? Silakan bagi yang bisa menjawabnya, bisa langsung balas di kolom komen. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.